menjatuhkan pidana kepada terdakwa orang kafir itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Tadi saya sudah tanda tangan sebagai pemohon kasasi yang mewakili daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, seperti itu. Tahun 2026 akhirnya tiba juga, sudah siap pula lembaran-lembaran putih untuk diisi dengan kisah dan warna perjalanan yang baru. Bila menengok ke belakang, tahun 2025 silam memang dipenuhi berbagai ragam cerita yang akan terus teringat. Begitu pula di dunia selebritis tanah air. Sederet nama-nama besar panggung hiburan diketahui harus berurusan dengan hukum hingga menjadi buah bibir perbincangan orang banyak. Akan tetapi, dari banyaknya kisruh yang terjadi, satu perkara hukum tampaknya berhasil menyisakan kesan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, yakni kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan selebritis sensasional Nikita Mirzani. Bagaimana tidak, perkara ini sudah berjalan sejak awal tahun 2025 dan sempat menjadi kontroversi lantaran Nikita tak kunjung ditahan pihak berwajib. Sebelum akhirnya, Nikita dan sang asisten resmi ditahan pada tanggal 4 Maret 2025. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Akuo. Itu rekan-rekan update-nya ya. Membuat apresiasi terhadap penyidik bahwa penyidik itu sudah on track ya terhadap ketentuan hukum normatif. Seperti itu, sederhana saja sebenarnya. Kenapa memang perlu sekali memang pada saat sekarang ini krisis kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu harus dikembalikan. Ya, jadi kalau benar ya informasi yang disampaikan oleh teman media akan ditahan pada hari ini, kami apresiasi terhadap penyidik Cyber Polda Metro Jaya. Seperti itu. Usai Nikita resmi ditahan, perkara ini sempat kembali memanas. Bagaimana tidak, berbulan-bulan waktu datang dan pergi, perkara Nikita Mirzani tak kunjung dinyatakan T21 oleh pihak kejaksaan. Hal itu pula yang sempat memancing berbagai dugaan dan spekulasi liar. Akhirnya, pertanyaan publik terjawab juga, berkas perkara Nikita pun dinyatakan P21. Dan pada tanggal 5 Juni 2025, Nikita lantas dipindahkan ke rumah tahanan Pondok Bambu. Pada momen pemindahan itu, tim Cumi-Cumi pun berkesempatan menemui pihak kuasa hukum pihak pelapor secara eksklusif. Ya, hari ini kita sengaja ya datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, untuk kemudian melihat bagaimana proses tahapan daripada tahapan kedua dilaksanakan, apakah memang ini benar terlaksana atau tidak gitu. Abi say hi, Abi. Iki say hi. Sehat, Kak.
Setelah kita melakukan penelitian berkas perkara, jaksa peneliti menyatakan bahwa perkara atas nama terdakwa tersebut telah lengkap, sehingga pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 5 Juni 2025, pihak penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Adapun setelah diserahkan nanti perkara dan barang buktinya, saudari NM dan saudara IM, untuk selanjutnya kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk saudara IM untuk saudara NM ada di rutan Pondok Bambu, sedangkan saudara IM 20 hari ke depan ke rutan Cipinang. Pada tanggal 24 Juni 2024, drama perseteruan hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys pun berlanjut ke tahap persidangan. Dengan menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai saksi bisu, agenda sidang yang telah dinanti-nantikan sejak lama itu digelar juga. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki sangat mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil dari kejahatan. Bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dengan tindak pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jakarta nomor 7 2005 Jakarta Jaksa Penuntut Umum. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia. Makanya Nikita heran, ini yang melakukan orang lain tapi kenapa ada di dakwaan saya gitu loh. Itu yang Nikita bilang, dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Seperti itu tadi bahasanya. Korban itu halusinasi katanya Nikita Mirzani tadi. Persidangan di awal itu dakwaan, biasanya memang pihak terdakwa kurang setuju dengan dakwaan itu. Tetapi dalam hal ini mekanisme semua telah dilaksanakan. Dalam hal ini jaksa selaku penuntut umum yang telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan telah membacakan dakwaannya itu sudah sesuai mekanisme. Kalau pihak terdakwa merasa keberatan, ya silakan dengan adanya eksepsi. Seperti yang diprediksi publik, proses persidangan perkara Nikita Mirzani berjalan dengan sengit. Kedua belah pihak seperti tidak ada habis-habisnya memamerkan fakta-fakta baru sebagai amunisi peperangan. Akan tetapi, satu kejutan berhasil mencuri perhatian masyarakat. Hal itu terjadi pada agenda pledoi, di mana Nikita menguat cerita cukup menunjukkan tentang salah satu jaksa yang bertugas dalam perkara ini. Jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini bernama Revina Donasi Homi Esa. Jaksa tersebut sama dengan jaksa penuntut umum yang membuat, menyusun, menandatangani surat dakwaan dan surat tuntutan dalam perkara saya. Jaksa penuntut umum yang bernama Revina Donasi Homi Esa, terdakwa Rizky Jaluk Pratomo bin Bambang Sumarniko dituduh melanggar ketentuan pasal 21 ayat 2
perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari itu boleh aja kita masuk ke orang, kemudian dia ngobrol buktinya ternyata ada masalah rekening yang jaksanya juga sama donor. Itu kerugian negara, itu yang negara yang dirugikan. Kalau gue kan tidak merugikan negara, tapi dituntutnya 11 tahun. Ini merugikan negara tapi dituntutnya sama donor itu cuma setahun dan denda 20 juta. Kayaknya bingung kok, dijomplang. Setelah melewati sederet agenda penuh lika-liku, persidangan perkara Mirzani akhirnya rampung digelar. Dan pada tanggal 28 Oktober 2025, Majelis Hakim resmi menjatuhkan hukuman 4 tahun kurungan penjara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Namun yang mencuri perhatian publik, Majelis Hakim menyatakan dakwaan jaksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Mendapatkan hukuman yang terbilang lebih ringan dari dakwaan, nyatanya tidak membuat pihak Nikita berpangku tangan begitu saja. Tak berselang lama dari sidang putusan, pihak Nikita langsung bergerak untuk mengajukan banding ke pihak Kejaksaan Tinggi. Senada dengan aksi pihak Nikita, langkah untuk mengajukan banding ke Kejaksaan Tinggi turut diambil pula oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Kalau banding pasti ya. Artinya terima nggak dengan keputusan 4 tahun dan denda 1 M tersebut, Kak? Nggak terima lah, tapi ya udah mau gimana lagi. Baik jaksa maupun terdakwa, kalau tidak senang dengan putusan ini, tidak setuju dengan putusan, silakan banding, itu hak sesuai undang-undang. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan putusan, sesuai kehendaknya, silakan banding. Itu aja. Itu sudah mekanisme undang-undang. Kemungkinan besar kita akan banding, tapi nanti besok ya saya belum bisa pastikan ini karena harus berkomunikasi juga sama Nikita gitu kan, sama tim juga harus memantapkan diri gitu. Kalau kita benar kenapa takut? Jangankan banding, mau di tingkat manapun kita ikut, tapi kita harus punya keyakinan dulu bahwa kami benar gitu. Jadi kalau kita merasa ada ketakutan nanti dinaikkan segala macam, berarti kita sendiri tidak yakin dengan kebenaran yang kita bawa begitu. Alih-alih mendapatkan keringanan, pihak Nikita justru dipaksa gigit jari. Pasalnya, hasil banding justru memberikan hukuman yang lebih berat untuk Nikita. Ia yang sebelumnya dikenakan hukuman penjara selama 4 tahun, kini berubah menjadi 6 tahun. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa orang kafir itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Soal puasnya itu subjektif ya, karena begini,
klien kami itu tidak melihat kepuasan dari soal besar kecilnya, ya, kembali seperti itu. Tetapi bahwa ini terbukti terdakwa secara sah dan meyakinkan, pertama bahwa dia telah melakukan tindak pidana pemerasan. Nah, soal TPPU itu bukan lagi harapan klien kami yang gimana ya, yang pasti bahwa upaya-upaya terdakwa ini untuk mendiskreditkan klien kami selama ini dengan hal-hal yang tidak benar dan kemudian meminta uang haknya sebagian seluruhnya adalah upaya pemerasan. Hanya itu yang diharapkan klien kami. Kembali menemui hambatan, percikan api perjuangan di hati pihak Nikita Mirzani tentu belum sirna. Buktinya, pihak Nikita Mirzani resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 15 Desember 2025 silam. Dan pada tahun 2026 ini, pertaruhan nasib hukum Nikita akan kembali diperjuangkan. Pada hari ini tadi ya sebenarnya dari pagi tadi saya sudah mintakan surat kuasa ya, tanda tangan ke rutan baik Pondok Bambu lanjut dari ke Cipinang, dan setelah selesai saya langsung ke sini untuk registrasi surat kuasa, dan surat kuasa yang asli sudah diterima dan sudah diberikan untuk menyatakan kasasi ya. Dan tadi kenapa lama kan, namanya juga administrasi, harus ikutin prosedur, dan tadi sudah diterima, cuma secara fisiknya kan belum diterima langsung, tapi tadi saya sudah tanda tangan sebagai pemohon kasasi yang mewakili daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi-Cam in-depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.